Matahari terbit dan terbenam. Awan datang dan pergi. 5 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama 5 bulan ini, perubahan drastis terjadi berkali-kali di pegunungan terpencil tersebut. Kadang-kadang, tanah berguncang dan banyak burung serta binatang bertebaran jauh. Seolah-olah tempat itu telah berubah menjadi tanah terlarang. Ada pula sejumlah besar pohon yang tiba-tiba memutih dan layu seolah-olah telah kehilangan seluruh nyawanya. Menjadi sekam kering. Area di mana pepohonan terkena dampaknya juga luas, meliputi area hampir berbentuk bola dengan luas puluhan li dari langit. Tanah yang tersingkap di bawah pohon-pohon layu tertutup retakan yang tak terhitung banyaknya. Seolah-olah sedang terjadi kekeringan di tempat itu. Pemandangan aneh ini sangat langka di negeri Pagi Selatan. Hujan melimpah di wilayah tersebut. Seharusnya kekeringan tidak terjadi. Namun, ada hal yang lebih mengejutkan dari ini. Setiap kali bulan purnama muncul di negeri ini, suara lolongan akan mulai terdengar. Raungan ini sepertinya bukan buatan manusia dan sulit didengar dengan telinga. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertentu yang dapat merasakannya jika mendekati tempat tersebut. Raungan ini akan menjadi sangat keras pada malam bulan purnama dan banyak cahaya bulan akan menyinari tempat itu. Udara panas juga akan naik ke langit dari jurang di tanah. Seolah-olah seluruh gunung terpencil sedang dibakar dan dipanggang. Saat itu malam, di area yang tampak seperti tempat terlarang ini, 4 sosok muncul. Keempat orang ini sangat berhati-hati dan tidak bergerak maju. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua. Dia mengenakan jubah biru dan tubuhnya kurus dan kering. Tubuhnya besar dan seluruh tubuhnya memancarkan aura cemberut. Di belakangnya ada 2 pria dan seorang wanita. Kehadiran mereka tidak sama dengan lelaki tua, terutama perempuan. Dibandingkan dengan sifat cemberut lelaki tua itu, dia sangat cantik. Ayah, apakah ini tempat yang kamu bicarakan? Di belakang lelaki tua itu, seorang lelaki paruh baya berusia 40-an berbicara dengan hati-hati. Betul sekali. 2 bulan lalu, aku melewati tempat ini dan melihat pemandangan aneh yang terjadi di sini. Sebagian besar tanaman di sini telah layu dan kehilangan vitalitasnya. Bahkan, tanahnya sendiri telah mengering. Jika aku tidak salah, maka fenomena ini berarti harta karun akan segera lahir. Mata lelaki tua itu tampak mengerikan saat dia berbicara perlahan. Tingkat kultivasinya luar biasa. Dia mungkin belum mencapai transendensi, tapi dia sudah berada di tahap selanjutnya dari alam solidifikasi darah. Adapun 3 orang lainnya di belakangnya, 2 berada di alam solidifikasi darah tingkat kelima. Pria paruh baya ketiga berada di alam solidifikasi darah tingkat ke-7. Aku tidak memberitahu orang-orang kami tentang keanehan tempat ini. Status kami dalam suku adalah normal, dan kami tidak punya hak untuk pergi ke tanah suci pada hari penciptaan abadi. Ini ada hubungannya dengan ketidakmampuan aku untuk melampaui dengan tingkat kultivasi aku. Aku menaruh harapan pada kamu. Jika aku bisa mendapatkan harta ini, mungkin itu akan bermanfaat bagi kamu. Hari penciptaan abadi sudah dekat. Kabut sudah mulai mengelilingi seluruh negeri Pagi Selatan. Suku tersebut sedang sibuk membuat persiapan untuk memasuki tanah suci. Mereka tidak akan memperhatikan pergerakan kita. Lelaki tua itu memandangi daratan di kejauhan. Saat itu, malam. Ada lapisan kabut tipis jauh di depan. Jika mereka melihat ke bawah ke bumi dari tempat yang tinggi, mereka akan melihat kabut dalam jumlah besar keluar dan menutupi area tak berujung di negeri Pagi Selatan. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Sedangkan Dao Er dan Shan Er, kalian berdua bisa mengikuti di belakang. Mungkin tidak ada aura kematian yang keluar dari tempat ini, tapi pohon yang layu telah kehilangan vitalitasnya. Aura kematian ada di dalam diri mereka. Kalian berdua bisa menyerapnya ke dalam tubuh kalian. Ini akan baik bagi kalian. Orang tua itu memandang ke langit dan berbicara dengan nada rendah. Setiap malam tiba di tempat ini, akan ada perubahan. Aku masuk sekali setelah mengamatinya selama beberapa hari. Tapi aku berhenti setelah menempuh jarak 10.000 kaki. Namun, dengan mutiara esensi kematian milik suku itu, aku seharusnya bisa menjelajah jauh ke dalam. Ada pandangan bersemangat di mata lelaki tua itu. Ayah, pria paruh baya di sisinya tampak agak ragu. Dia melirik lelaki tua itu sebelum berkata dengan nada rendah, "Ayah, ini mungkin bukan karena harta karun muncul, tapi pelatihan senior di tempat ini. Jika asumsi kita salah, maka ada baiknya kamu memiliki kekhawatiranmu." Aku juga memikirkan hal itu sebelumnya. Tetapi ketika aku memasuki tempat ini terakhir kali, aku tidak menemui kemalangan apapun. Lebih penting lagi, tanaman dan bumi hanya kehilangan vitalitasnya, tetapi aura kematian tidak menyebar. Jika senior itu benar-benar berlatih di tempat ini
dan menyebabkan perubahan yang begitu besar. Mengapa dia tidak menggunakan aura kematian ini? Fenomena ini hanya bisa dijelaskan dengan lahirnya sebuah harta karun. Saat lelaki tua itu berbicara, senja berlalu. Seluruh langit menjadi gelap. Bulan sabit muncul di langit, dan cahaya bulan menyinari tanah. Jangan terlalu banyak berpikir, kita pergi. Sekarang, orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan membawa mereka ke dalam hutan yang layu. Di belakangnya, pria paruhbaya itu mengikuti dengan hati-hati. Adapun kedua anak muda itu, mereka mengikuti di belakang dengan penuh semangat sambil terus-menerus menyerap aura kematian. Dari pepohonan yang telah kehilangan vitalitasnya, ekspresi mereka menjadi semakin bersemangat. Mereka tidak bergerak cepat saat mereka berjalan melewati hutan mati. Pemandangan tanah yang retak dan tanaman yang layu mulai terlihat. Lelaki tua itu mungkin terlihat tidak terpengaruh. Namun lelaki paruhbaya itu perlahan-lahan dipenuhi keringat. Jika itu hanya tanaman yang layu, itu tidak akan terlalu aneh. Tetapi tanahnya juga retak parah. Tanah itu sendiri di sini telah kehilangan vitalitasnya. Dan ini telah menjadi tempat yang bagus bagi kami dari suku Pukiang untuk berlatih. Seandainya aku bisa berlatih di sini, sayang sekali aura kematian tidak semarak di sini. Ia kalah dengan wilayah suku. Pria paruhbaya itu menarik napas dalam-dalam dan menyerah pada pemikiran itu. Sebaliknya, dia pun menjadi bersemangat untuk menemukan harta karun itu. Sedangkan untuk anak laki-laki dan perempuan, mereka tercengang. Mereka tidak lagi bersemangat atau bersemangat. Mereka mulai merasa gugup. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara lolongan dari salah satu puncak di kejauhan. Raungannya tajam, dan orang normal tidak dapat mendengarnya. Hanya mereka yang memiliki tingkat kekuatan tertentu yang bisa melakukannya. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Jelas sekali dia mendengar lolongan itu. Adapun pria paruhbaya, samar-samar dia bisa mendengarnya. Cinya beredar tak terkendali, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Jika dia berada dalam kondisi seperti ini, terlebih lagi bagi kedua anak muda itu. Wajah orang ini pucat. Mereka mungkin tidak mendengar lolongan itu, tapi mereka merasa seolah hati mereka terkoyak. Lelaki tua itu mengeluarkan heram dingin dan mengeluarkan mutiara hitam dari dadanya dengan tangan kanannya. Saat mutiara itu muncul, area itu langsung dipenuhi dengan udara hitam yang keluar dari tumbuhan dan bumi. Ia menyerbu ke arah mutiara dan berkumpul di dalamnya, berubah menjadi layar cahaya hitam yang menyelimuti keempat orang itu. Aku datang ke tempat ini terakhir kali. Sekarang, dengan mutiara esensi kematian, kita akan baik-baik saja. Kalau tidak, lolongan itu akan menjadi lebih kuat dan akan mengganggu. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia terus bergerak maju. 3 orang di belakang mengikutinya dengan cepat. Di bawah perlindungan layar cahaya hitam, mereka secara bertahap bergerak ke bagian yang lebih dalam, menuju tempat gunung itu berada. Di bawah sinar bulan, gunung itu tertutup dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Tetapi bahkan dengan layar yang berdiri di antara mereka dan lolongan, mereka masih melakukan perjalanan ke dalam. Datang dari gunung, harta karun itu pasti berada di puncak gunung. Orang tua itu memadamkan kegembiraannya dan mengambil beberapa langkah cepat ke depan, membawa 3 orang lainnya di belakangnya ke dalam gunung saat mereka bergerak cepat menuju puncak gunung. Bagian atasnya tandus. Tanaman di sini sudah lama layu menjadi abu. Banyak retakan menutupi seluruh gunung, menyebabkannya tampak mengerikan. Namun, orang tua itu tidak memperhatikan hal ini. Saat dia terus bergerak maju, mereka segera mencapai bagian gunung yang tersembunyi. Namun pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba tersendat. Pria paruhbaya di belakangnya memucat dalam sekejap, dan ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Di puncak yang terletak 100 kaki dari mereka, tidak ada harta karun melainkan seseorang yang duduk bersila. Mereka bisa melihat sosok orang di hadapan mereka dengan jelas. Wajahnya tertutup, namun meski begitu, kehadiran yang kuat menutupi sekeliling, menyebabkan jantung lelaki tua dan lelaki paruhbaya itu berdebar kencang, tak terkendali. Hal ini bukan karena kegelisahan, tapi kecemasan. Faktanya, ruang di sekitar orang tersebut tampak berputar, dan lolongan keluar dari ruang yang berputar tersebut. Pupil mata lelaki tua itu mengecil. Tertegun, dia hendak mundur. Tapi pada saat itu, tepat di depan mata mereka, sosok tak dikenal yang duduk bersila membuka matanya tanpa tergesa-gesa. Ada pandangan menyendiri dalam tatapan mendalam itu. Dengan tatapan dingin, sosok itu menatap lelaki tua itu. Dan suara gedoran terdengar di kepala lelaki tua itu. Cinya mulai beredar tak terkendali di tubuhnya. Dia dengan cepat mundur
dan meraih pria paruh baya berwajah pucat yang tampak seperti tersambar petir, serta dua anak muda yang tidak bisa menahan tekanan yang ditimbulkan oleh tatapan itu bersamanya saat dia mundur. Namun ketika mereka mundur ke jarak yang bahkan tidak sampai 500 kaki jauhnya, keempat orang itu gemetar ketika kehadiran yang garang dan tak terlihat muncul entah dari mana dan mengunci mereka. Banyaknya sinar bulan turun di sekitar mereka, menyebabkan rasa bahaya yang sangat besar memenuhi hati mereka. Transendensi. Orang ini pastinya adalah berserker yang kuat di alam transendensi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memancarkan kekuatan sebesar itu hanya dengan tatapannya saja. Orang tua itu berhenti dan keringat dingin mengucur di kulitnya. Dia merasa jika dia terus mundur, dia pasti akan mati. Senior, aku dari suku Pukiang. Mohon maafkan pelanggaran aku. Orang tua itu dengan cepat mengepalkan tangannya yang lain ke arah orang yang duduk di puncak. Ekspresinya penuh hormat. Meski dia gugup, suasana di sekitar mereka sunyi. Raungan yang dia rasakan juga telah hilang. Waktu berlalu dalam keheningan ini, menyebabkan keempat orang itu menjadi semakin gugup. Suku Pukiang, tinggalkan mutiara itu di tanganmu dan pergi. Di tengah kesunyian, lelaki tua itu merasa seolah tahun-tahun telah berlalu. Ketika dia mendengar kata-kata orang itu, dia melepas mutiara hitam itu tanpa ragu-ragu dan meletakkannya di sisinya sebelum segera membawa 3 orang lainnya untuk mundur. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, dengan perasaan seolah-olah dia baru saja lolos dari kematian. Bahkan setelah mereka kehabisan area layu, mereka terus berlari selama beberapa jam sebelum melambat. Wajah lelaki tua itu pucat. Dia menoleh ke belakang dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Baginya, yang baru saja terjadi adalah situasi hidup dan mati. Pria paruh baya di sampingnya juga bernapas dengan cepat. Dia menatap lelaki tua itu dan bertanya dengan berbisik, "Ayah, apakah dia seorang pengamuk yang melampaui? Dia bukan hanya berserker kuat biasa yang melampaui. Dia seharusnya berada di tahap tengah alam transendensi," kata lelaki tua itu setelah ragu sejenak. Tahap tengah dari alam transendensi? Lalu bukankah dia berada pada level yang sama dengan tetua? Hanya ada 3 pengamuk yang berada di tahap tengah alam transendensi di kota Gunung Han. Pria parubaya itu menarik napas tajam. 2 anak muda lainnya di sampingnya juga terkejut. Dan rasa takut yang masih ada memenuhi indera mereka. Jangan sebarkan ini. Kita tidak bisa memprovokasi berserker kuat seperti ini. Kita beruntung orang ini tidak tertarik membunuh kita. Kalau tidak, sebuah getaran menjalari hati lelaki tua itu. Dia segera menelan kata-katanya dan membawa 3 orang lainnya pergi. Suming duduk dengan tenang di puncak. Di tangannya, dia memegang mutiara hitam. Mutiara itu adalah barang peninggalan orang tua itu. Dia memegang mutiara itu lama sekali sebelum menyimpannya di tas penyimpanannya dan berdiri. Pembakaran darah kelima membuat orang tertidur lelap. Suming bergumam dan mengangkat kepalanya untuk melihat daratan di kejauhan. Mungkin saat itu gelap, tapi dia masih bisa melihat ada lapisan kabut yang menutupi daratan. "Tuan, kamu sudah tidur selama lebih dari 5 bulan. Hari penciptaan abadi sudah dekat. Seluruh negeri Pagi Selatan akan tertutup kabut selama beberapa hari ke depan." Hefeng berkata dengan hati-hati. Dalam benak Suming, kontaknya dengan dunia luar mungkin terbatas selama 5 bulan ini. Namun saat Suming tertidur lelap dan dia tidak bisa meninggalkan tubuh Suming, dia masih bisa merasakan bahwa Suming secara bertahap menjadi lebih kuat. Kekuatan ini membuat Hefeng ketakutan, dan pemuda itu menjadi semakin misterius di matanya. Ekspresi Suming tidak berubah. Dia duduk di puncak dengan tenang sambil melihat kabut di kejauhan. Kabut tersebut mungkin terlihat tipis, namun karena menutupi area yang sangat luas, ujungnya tidak terlihat. Ini meninggalkan kesan kepada orang-orang bahwa mereka berada di lautan kabut. Cuaca istimewa ini belum pernah dialami Suming. Dia telah berada di gunung gelap selama lebih dari 10 tahun. Tapi selain pagi hari, jarang sekali kabut menutupi daratan. Apalagi area yang begitu luas. Hari penciptaan abadi. Suming menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Dan dia duduk di sana tanpa bergerak, seolah dia sekali lagi tertidur lelap. Hefang ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan nada rendah. "Guru, hari penciptaan abadi adalah hari di mana ketiga suku akan membuka terowongan menuju kota Gunung Han. Kita tidak bisa sampai di sana tepat waktu sekarang." Suming tidak berbicara. Hanya ketika 1 jam berlalu dan kabut semakin tebal, barulah dia mengangkat kepalanya. Dia bangkit tanpa tergesa-gesa dan berdiri di puncak. Rambutnya terangkat oleh angin saat mereka terbang di belakang kepalanya. Bekas luka samar terlihat di wajahnya. Dia melihat kabut yang menutupi daratan
dan meletakkan tangan kanannya ke dadanya, mengeluarkan jubah panjang hitam berkerudung. Begitu dia mengganti pakaiannya yang kusut, dia mengeluarkan barang lain dari tas penyimpanannya. Itu adalah topeng hitam. Suming memakainya. Saat dia melakukannya, kehadirannya tiba-tiba berubah, membuatnya tampak seolah dia tidak ada di sana, kecuali seseorang langsung mencarinya. Mereka akan kesulitan untuk memperhatikannya. Topengnya berwarna hitam, memberi Suming suasana yang mengerikan dan luar biasa. Ekspresinya tidak terlihat, begitu pula wajahnya. Hanya tatapan acuh tak acuhnya yang terpancar dari dua lubang tempat mata tertuju pada topeng. Rambut panjang dan kepala Suming tersembunyi di balik tudung jubah hitamnya. Hanya topeng hitam menakutkan yang terungkap, memberinya kehadiran yang penuh teka-teki. Ketika Hifong melihat Suming, dia tercengang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa pernah melihat Suming ini di suatu tempat sebelumnya. Tetapi sebelum dia sempat memikirkannya, Suming sudah mulai bergerak. Saat pertama kali datang ke tempat ini, meski Suming mungkin belum menggunakan kecepatan penuhnya, dia masih membutuhkan setengah bulan untuk perjalanannya. Sekarang, saat dia kembali melewati kabut yang tak terbatas, dia hanya menggunakan 6 hari. Dalam 6 hari, dia tiba di wilayah kota Gunung Han dari tempat isolasinya. Dia mungkin belum tiba di kota Gunung Han, tapi dia tidak jauh dari tempat itu. Saat ia melakukan perjalanan, kabut di wilayah tersebut menjadi lebih tebal. Dia tidak bisa lagi melihat ke kejauhan. Segala sesuatu yang terlihat tertutup kabut. Saat ini, burung dan binatang bersembunyi, seolah mereka tidak berani keluar. Seluruh negeri sepi. Satu-satunya suara datang dari Suming saat dia melaju ke depan. 3 hari lagi berlalu. Suming terus berlari menuju kota Gunung Han dengan kecepatan yang begitu cepat hingga membuat He Feng penuh dengan anggapan. Pada hari ketiga, Suming berdiri di puncak yang sama seperti saat pertama kali pergi ke kota Gunung Han dan memandangi kota yang diselimuti kabut dan 3 gunung yang mengelilinginya. Kilatan muncul di matanya, dan dia bergerak menuju gunung tempat suku Timur Tenang berada. Gunung suku Timur Tenang diselimuti kabut, namun hanya mengelilingi perbatasan gunung. Kabut di dalam gunung cukup tipis, dan jarak pandang terlihat jelas di area tersebut. Gunung itu sangat besar dan menjulang tinggi di atas tanah. Karena gunung tersebut saat ini diselimuti oleh kabut, hal itu membuat semua orang yang melihat ke atas dari kakinya merasa seolah mereka sangat kecil jika dibandingkan. Suming berdiri di kaki gunung menuju suku Timur Tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk mengamati gunung itu beberapa saat. Di depannya ada tangga yang lebarnya sekitar 100 kaki yang membentang sampai ke puncak gunung. Ini adalah satu-satunya cara menuju suku timur yang tenang. Aku melanggar janjiku untuk bertemu Fangmu, jadi aku harus datang ke sini. Suming mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya saat dia bergerak menuju tangga. Saat kakinya mendarat di tangga menuju suku Timur Tenang, sebuah tekanan besar menimpanya. Tekanan ini bukan milik berserker manapun, melainkan tekanan dari gunung itu sendiri. Pada saat yang sama, sebuah suara yang kuat terdengar dengan lesu dari dalam gunung. Berhenti. Suku Timur Tenang ditutup selama sebulan dan menolak semua pengunjung. Suming menghentikan langkahnya. Tatapannya tenang saat dia melihat tangga menuju langsung ke puncak gunung. Dia bisa merasakan bahwa tekanan itu mengandung kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika dia menentang kekuatan ini, maka itu sama dengan dia menyatakan seluruh suku Timur Tenang sebagai musuhnya. Tuan, kita harus pergi. Ini adalah kekuatan yang dipancarkan oleh patung pelindung berserker dari suku Timur Tenang. Patung ini melindungi seluruh gunung. Hari penciptaan abadi sudah dekat. Suku Timur Tenang pasti sangat waspada. Mereka tidak akan membiarkan orang luar masuk ke dalam suku mereka. Kita tidak boleh masuk tanpa izin. Jika kamu ingin memasuki terowongan kota Gunung Han, aku punya metode untuk membantumu. Hifeng berkata dengan cepat. Dia tahu betapa kuatnya ketiga suku Gunung Han saat ini. Jika itu dia pasti tidak akan datang ke sini, melainkan akan menggunakan metode lain untuk memasuki terowongan Gunung Han. Tuan, jangan mengambil risiko. Kita tidak bisa menyusup ke tempat ini. Ketika He Fang melihat Suming mengabaikannya, dia segera berbicara sekali lagi. Dia khawatir Suming masih muda dan tidak memiliki cukup pengalaman. Masuk tanpa izin ke suku Timur Tenang adalah tindakan yang tidak berarti baginya. Dia tidak hanya akan terluka karenanya, dia bahkan mungkin akan membuat marah suku Timur Tenang dan tidak mendapatkan apapun darinya. Suming terdiam. Setelah beberapa lama,
Dia mengalihkan pandangannya dari tangga. "Aku sudah mengambil keputusan," kata Suming tanpa tergesa-gesa dan mengangkat kakinya menuju tangga. Saat kakinya mendarat untuk kedua kalinya di tangga, suara ledakan sepertinya bergema dari gunung. Suara perkasa itu terdengar keluar sekali lagi. Pelanggar akan dihancurkan kekuatannya, diusir dari Gunung Han, dan keselamatan mereka tidak lagi menjadi perhatian kita. Suara perkasa itu berangsur-angsur menghilang. Tetapi tekanan dari gunung menjadi lebih kuat dalam sekejap, menyebabkan kabut di sekitar Suming menyebar seolah-olah menghindari tekanan tersebut. Hi Fung tidak mengerti. Dia baru saja akan menasihati Suming agar tidak melakukan tindakannya ketika dia bergerak sekali lagi dan terus menaiki tangga. Hi Fung tidak dapat memahami tindakan Suming dalam pikirannya. Menyelinap ke dalam terowongan Gunung Han tanpa disadari adalah solusi terbaik untuk masalah tersebut. Hal ini terkait dengan statusnya. Dia tidak ingin mengungkap identitas aslinya dan menimbulkan lebih banyak masalah yang tidak diinginkan. Namun, Suming tidak memendam pemikiran itu. Ketiga suku Gunung Han telah menguasai suku Gunung Han selama ratusan tahun. Mereka telah memasuki tempat tersembunyi beberapa kali, dan mustahil bagi mereka untuk memasuki tempat itu. Dengan jumlah orang yang tidak pasti mengingat betapa hati-hatinya ketiga suku tersebut. Jumlah mereka tidak hanya tetap, mereka mungkin juga saling mengenal. Jika itu masalahnya, begitu mereka bertemu seseorang yang tidak mereka kenal di dalam kubur, maka mereka pasti akan menyerang orang asing itu bersama-sama. Jika ini terjadi, maka dia pasti akan menjadi musuh bebuyutan ketiga suku tersebut. Faktanya, tindakan menyelinap seperti ini bahkan lebih buruk daripada Suming yang mengganggu suku timur tenang sekarang. Jika dia ketahuan, itu sama saja dengan memaksa dirinya menemui jalan buntu. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dengan topeng yang menyembunyikan identitas aslinya, masih ada kemungkinan identitasnya terungkap. Itulah risiko sebenarnya. He Fang bisa memilih jalan itu. Bagaimanapun, dia pernah berdagang dengan Han Feizi sebelum ini. Dia juga satu-satunya anggota suku yang tersisa dari suku Gunung Han. Tidak mengherankan jika dia mengetahui metode lain untuk memasuki kubur. Namun, Suming adalah orang luar. Jika dia memilih untuk mengambil jalan itu akan terlalu berbahaya baginya. Aku tetap akan masuk apapun metodenya. Daripada mengambil risiko dan menyelinap, lebih baik aku masuk dengan bangga dan bermartabat, kata Suming. Dengan pola pikirnya, dia berdiri di tempatnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum membiarkan suaranya mencapai puncak gunung. "Aku mau datang mengunjungi pemimpin suku dari suku timur tenang." Suaranya menggelegar dan menyebar ke sekeliling dan ke puncak gunung, menyebabkan sejumlah besar gema bergema di sekitar gunung untuk waktu yang lama. Waktu berlalu perlahan hingga tekanan dari gunung tiba-tiba menghilang. Senyum tipis muncul di wajah Suming dan dia mengangkat kakinya untuk menaiki tangga. Suku timur tenang adalah suku berukuran menengah. Ada banyak orang di suku tersebut. Gunung itu sendiri merupakan bagian dari suku dan memenuhi seluruh wilayah. Saat Suming masuk, dia melihat cukup banyak orang dari suku timur tenang memandangnya dengan dingin, tapi mereka tidak maju untuk menghentikannya. Tepatnya gunung tersebut tidak memiliki puncak. Puncak gunung itu datar, seolah puncaknya terpotong. Ada bangunan yang dibangun di atasnya dan di sekitarnya, membentuk sebuah suku di gunung. Ada juga ruang kosong yang luas di sisi gunung. Bangunan didirikan di sisi gunung seolah bercokol di atas gunung. Dan bangunan-bangunan itu didirikan di sepanjang gunung hingga ke puncak. Jelas bahwa ini bukan satu-satunya wilayah milik suku Timur Tenang. Saat Suming berdiri di sana, dia bisa melihat kontur samar puncak lainnya di kejauhan dari tempatnya berdiri di tengah kabut. Sebelum Suming masih remaja, itu adalah Fang Mu. Saat dia melihat Suming, dia pertama kali tercengang. Dia belum pernah melihat wajah asli Suming sebelumnya. Saat dia melihat topeng itu, dia menjadi tidak yakin. "Senior Mo," Fang Mu mundur selangkah dan memandang Suming dengan waspada. "Pimpin jalannya." Suara serak Suming terdengar. Saat mendengar suara itu, Fang Mu menghela napas lega. Rasa hormat muncul di wajahnya dan dia melingkarkan tinjunya di telapak tangannya untuk memberi salam kepada Suming. "Senior, kamu memintaku untuk mengunjungimu setengah tahun kemudian. Tetapi ketika aku pergi ke sana, kamu tidak ada." Saat Fang Mu memimpin jalan, dia berbicara kepada Suming dengan suara yang tertahan. "Aku punya beberapa urusan yang menyita waktuku. Itu sebabnya aku memutuskan untuk datang langsung ke sukumu." Ada tawa dalam suara Suming saat dia melihat orang dari suku Timur Tenang dan bangunan uniknya. Dia tidak bisa tidak mengingat Gunung Gelap. Saat mereka bergerak maju, beberapa anggota suku menyapa Fang Mu dengan ramah.
Tetapi ketika mereka melihat Suming, ekspresi mereka berubah acuh tak acuh. Suming mengamati suku tersebut, memperhatikan bahwa ada banyak berserker di antara penduduk suku Timur Tenang. Jumlah orang yang telah mencapai alam solidifikasi, darah tingkat ketujuh, juga melampaui aliran angin dalam jumlah yang cukup besar. Tidak banyak waktu berlalu. Di bawah bimbingan dan perkenalan Fangmu, Suming dibawa ke sebuah menara yang dibangun di dalam gunung. Menara itu tingginya ratusan kaki, memiliki 3 lantai, dan memancarkan kehadiran yang luar biasa. Dari kejauhan, tampak seperti kepala binatang buas raksasa yang mengaum ke langit dengan ganas. Ayahku ada di dalam. Dia memintaku untuk membawamu ke sini. Fangmu berhenti di luar menara. Setelah ragu sejenak, dia berbisik kepada Suming di sisinya. Senior, bibiku sudah kembali. Dia dari Freezing. Sebelum Fangmu selesai berbicara, suara heram dingin dari seorang pria keluar dari dalam menara. Fangmu menelan kata-katanya dan tertawa malu-malu sebelum mundur beberapa langkah. Kamu, anakku kasar. Jangan pedulikan dia. Silakan kemari dan bicara. Seorang pria paruh baya yang terlihat agak mirip dengan Fangmu muncul dari dalam menara dan menatap Suming sambil tersenyum. Pria paruh baya itu mengenakan jubah berwarna virescent. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan dia bertubuh tinggi dan kuat. Saat dia berdiri di sana, dia tampak seperti bukit kecil, lengannya panjang. Bahkan jika chi-nya tidak dipancarkan, masih ada kekuatan yang datang darinya. Saat dia melihat Suming, Suming juga mengamatinya. Tidak apa-apa. Apa? Aku suka Fangmu, kata Suming dengan tenang dan melangkah maju. Ada sekitar puluhan langkah antara dia dan ayah Fangmu. Saat dia berjalan maju, jaraknya perlahan memendek. Namun, semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa merasakan tekanan dari pria itu secara bertahap menjadi lebih kuat. Ketika mereka hanya berjarak 5 langkah dari satu sama lain, tekanan itu mencapai titik terkuatnya. Ini adalah ujian yang jelas tanpa ada maksud untuk disembunyikan. Pria itu berdiri di sana dan memandang Suming yang bergerak ke arahnya sambil tersenyum. Menara ini adalah wilayah kekuasaan pemimpin suku-suku Timur Tenang. Hanya berserker yang kuat yang bisa masuk ke sini. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang ada di suku tersebut. Mereka yang tidak berprestasi hanya bisa tetap berada di luar. Saat berada 9 langkah dari pemimpin suku-suku Timur Tenang, Suming tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dengan kaki kanannya. Langkah itu saja sudah menembus jarak 10 kaki. Dan dia tiba dalam jarak 5 langkah dari pemimpin suku. Jubah pemimpin suku tiba-tiba melebar, menyebabkan langkah Suming terputus-putus, seolah dia tidak bisa menurunkan kakinya. Dia tampak seperti hendak mundur. Namun pada saat itu, cahaya aneh muncul di mata Suming. Dia bertemu dengan tatapan pemimpin suku dan tubuh pria itu bergoyang. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di kepalanya. Dan dia tidak punya pilihan selain mengurangi tekanan yang datang dari tubuhnya. Saat dia mengurangi tekanannya, kaki Suming mendarat. Aku, Mosu, menyapa pemimpin suku di Timur Tenang. Suming melingkarkan tangannya di telapak tangannya dan membungkuk ke arah pria di depannya. Ekspresi pria berjubah virescent tetap sama. Dan dia mundur 1 langkah, berjalan menuju menara. Dia juga melingkarkan tangannya di telapak tangannya ke arah Suming. Kak Mo, ini mungkin pertemuan pertama kita. Tapi saat aku melihatmu, aku seperti bertemu dengan seorang teman lama. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Fang Shen. Ayo kamu, lewat sini. Fang Shen tertawa riuh dan ekspresi ramah muncul di wajahnya. Saudara Fang, silakan. Suming mengangguk dan berjalan ke menara bersama Fang Shen. Fangmu menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat pemandangan itu dari kejauhan. Jarang sekali dia melihat ayahnya memperlakukan orang lain seperti ini. Jadi jelas bahwa senior Mo sekali lagi mendapatkan persetujuan ayahnya. Dia merenungkannya sejenak dan memilih untuk tidak pergi, melainkan menunggu di luar pintu. Bagian dalam menara didekorasi secara sederhana. Tidak banyak barang mewah di sekitarnya, memberikan kesan alami. Segala sesuatu di dalamnya terbuat dari batu. Begitu Fang Shen mengundang Suming untuk duduk di meja batu. Dia secara pribadi membawakan beberapa tanaman herbal. Setelah merebusnya dalam air panas, dia menuangkan cairan itu ke dalam cangkir dan meletakkannya di hadapan Suming. Kamu, terima kasih karena telah merawat luka putraku selama bertahun-tahun. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas budimu. Daun kayu rumput ini mungkin berharga,
tetapi masih belum cukup untuk disajikan kepadamu. Kuharap kamu tidak keberatan. Function memandang Suming dengan rasa terima kasih. Suming memandangi dedaunan yang mengambang di air panas di cangkir di atas meja. Kelihatannya sangat normal, tapi ini bukan pertama kalinya Suming melihat hal seperti ini. Dia telah melihat tetua meminum cairan serupa dengan Jingnan ketika dia berada di sisi tetua di suku arus angin. Dan dia juga mencatat beberapa tindakan yang dilakukan tetua ketika dia meminum cairan ini. Luka Fangmu sudah ada di tubuhnya selama bertahun-tahun. Aku hanya sedikit mengurangi efeknya. Suming sekarang mungkin terlihat seperti biasanya, tapi sebenarnya dia agak gugup. Dia sudah bisa mengetahui kekuatan pemimpin suku sejak saat itu sebelumnya. Orang ini mungkin belum terbangun, tetapi ada 900 pembuluh darah di dalam tubuhnya. Sebenarnya, seharusnya tidak menjadi masalah jika orang ini ingin melakukan awaken. Tapi dia belum melakukannya, yang berarti dia bertujuan lebih tinggi. Dia ingin menunggu sampai dia mendapatkan nomor lengkap pembuluh darahnya sebelum dia bangkit. Jika itu masalahnya. Bahkan, jika dia baru berada di tahap awal alam kebangkitan, dia masih bisa bertarung melawan mereka yang berada di tahap tengah alam kebangkitan. Pembuluh darah itu seperti fondasi. Semakin banyak pembuluh darah yang dimiliki Berserker, semakin kuat fondasinya. Saat dia mengeluarkan semuanya, efeknya akan sangat mengejutkan. Namun, ini bukanlah alasan mengapa Suming gugup. Dia gugup karena sejak muda, dan bahkan setelah dia datang ke negeri Pagi Selatan, dia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Dia tidak memiliki banyak pengalaman berbicara dengan orang lain. Bahkan lebih jarang lagi dia berada dalam situasi di mana dia harus duduk dan melakukan pembicaraan yang mirip dengan negosiasi. Selain itu, bahkan Jingnan pun harus bersikap sopan terhadap pria ini karena statusnya. Function tersenyum dan mengambil cangkirnya. Dia menyesapnya. Tapi dia tidak suka dedaunan yang mengapung di permukaan air. Ketika sebagian daun masuk ke mulutnya bersama air, dia menelannya. Kekuatan orang ini sulit dipastikan seperti biasanya. Katakanlah, dia belum bangkit. Tapi dia memiliki kendali yang baik. Dan auranya sulit untuk dipahami. Dia juga membuatku merasakan bahaya yang kuat sekarang. Tetapi jika aku berasumsi bahwa dia telah bangkit, dia mengalami banyak masalah dengan 5 langkah terakhir tersebut. Tetap saja, tatapan tadi sangat menakutkan. Itu saja membuatku merasa seolah-olah aku ketahuan. Dan itu membuat Kiku tidak stabil. Orang ini misterius. Tapi kenapa dia terlihat sedikit gugup? Function meletakkan cangkirnya dan menatap Suming. Kita sekarang mendekati hari penciptaan abadi. Seluruh negeri Pagi Selatan diselimuti kabut. Ini juga merupakan momen penting bagi 3 suku di Gunung Han. Semua pintu masuk ke suku-suku tersebut telah ditutup. Kuharap kau mengerti mengapa kau datang ke sukuku. Function berbicara sambil tersenyum. Ada sehelai daun di mulutnya yang tidak sempat dia telan. Saat dia berbicara, dia mendekatkan cangkir itu ke bibirnya sekali lagi dan menelan daunnya sambil menyesapnya lagi. Benda ini benar-benar merepotkan saat aku mencoba meminumnya. Bibi Fangmu membawanya kembali jika kamu tidak terbiasa. Function menelan kata-katanya. Dia melihat Suming mengambil cangkirnya. Dan dengan satu ayunan ringan pada cangkirnya, daun teh tersebar dengan terampil, menyebabkan beberapa di antaranya tenggelam ke dasar, dan yang lainnya menempel di sisi cangkir. Wajar saja, setelah bermain-main sebentar, Suming tidak meminum cairan tersebut, melainkan memilih untuk meletakkan cangkirnya. Function segera menyadari bahwa Suming melingkarkan 2 jari di sekitar cangkir dan mengayunkannya dengan telapak tangannya sebagai pusatnya. Ada aura anggun dalam tindakannya, dan itu membuat Function berkedip. Dia melihat tindakan yang sama pada adik perempuannya sebelumnya. Faktanya, adik perempuannya bahkan telah mengajarinya cara meminum cairan itu dan cara memegang cangkir. Tetapi Function menganggap itu merepotkan dan tidak mau mempelajarinya. Namun ketika dia melihat tindakan Suming dan mengingat bagaimana dia memegang cangkir, bahkan meminum daun tehnya, dia merasa sedikit canggung. Aku datang ke sini karena aku ingin menjadi tamu suku Timur Tenang. Lambat laun, hati Suming menjadi tenang. Dia meniru gerakan orang tua sejak saat itu dan merasa bahwa dia telah menjadi orang tua pada saat itu. Function mengangkat kepalanya dan menatap Suming sambil tersenyum sopan. Dia adalah pemimpin suku dari suku Timur Tenang dan tidak sekasar dan sesederhana kelihatannya. Suming tahu bahwa taktiknya hanyalah permainan anak-anak di depan mata orang ini. Dia tahu kalau dia punya kekurangan, jadi dia memutuskan untuk menyimpan beberapa rahasia untuk dirinya sendiri
sambil bersikap jujur. Aku ingin pergi ke tempat tersembunyi di ngarai Gunung Han, tempat tumbuhnya cabang seruling langit, kata Suming dengan tenang. Kilatan yang hampir tidak terlihat muncul di mata Fang Shen. Dia tidak menyadari bahwa Suming akan berterus terang. Sebenarnya, Fang Shen sudah lama menebak mengapa Suming datang ke sini. Dia tidak langsung menolak permintaan Suming. Bagaimanapun, orang inilah yang telah menyembuhkan luka Fang Mu. Kedua, ini bukan pertama kalinya dia berkomunikasi dengan Suming. Keduanya sudah saling kenal selama beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan melakukan kontak saat pengembalian dan pemberian pedang. Jika bukan karena alasan ini, jika ada orang asing yang datang kepadanya dan mengajukan permintaan itu, Fang Shen pasti akan menolaknya. Beri aku alasan. Fang Shen memandang Suming dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia telah meneliti identitas Suming secara detail selama beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, orang ini memiliki hubungan dekat dengan Fang Mu. Fakta ini saja sudah cukup untuk menarik perhatian Fang Shen. Hasil penyelidikan sudah keluar sejak lama dan berdasarkan deskripsi Fang Mu dan penilaian Fang Shen sendiri, dia memiliki 9 dari 10 kepastian bahwa musuh yang misterius ini bukan berasal dari sekitar Gunung Han. Dia datang dari tempat lain dan tidak mengenal tempat ini. Kemungkinan dia mengetahui tentang rahasia kota Gunung Han juga rendah. Lebih penting lagi, orang ini sepertinya tidak mempunyai niat buruk. Ini bukanlah keputusan yang diambil berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam 1 atau 2 hari, melainkan perasaan yang diperoleh Fang Mu dan Fang Shen dari sikap dan perilaku Suming yang tidak mencolok selama 4 tahun terakhir. Kekuatan misteriusnya, sikap ramah, status, dan latar belakangnya yang tidak ada hubungannya dengan Gunung Han adalah hal-hal yang membuat Fang Shen sangat menghargainya. Itu sebabnya dia memberi Suming kesempatan untuk membujuknya. Aku bilang pada Fang Mu bahwa aku punya kesempatan ke-7 untuk yakin bahwa aku bisa menyembuhkan luka-lukanya dengan ramuan obat yang aku buat. Ramuan obat ini sangat penting bagiku. Salah satu efeknya akan membuatku bisa menyembuhkan luka-luka Fang Mu sepenuhnya. Saat ini, aku kekurangan cabang seruling langit untuk membuat ramuan obat ini. Sebenarnya, aku meminta Fang Mu untuk mencari ramuan ini agar aku bisa mengurangi kebutuhanku untuk mencari ramuan ini di masa depan ketika aku perlu membuat ramuan ini lagi. Jika kawasan tersembunyi di kota Gunung Han memiliki cabang seruling langit, kemungkinan besar tumbuhan lain juga ada di tempat itu. Jika aku dapat menemukan lebih banyak lagi, maka itu akan sangat membantu aku saat membuat ramuan obat, kata Suming dengan lesu. Dia tidak menekankan efek ramuan obat terhadap penyembuhan luka Fang Mu. Jika itu masalahnya, maka pihak lain akan merasa seolah-olah dia sedang ditekan dan akhirnya tidak menyukai Suming. Itu juga tidak akan ada gunanya baginya. Sebaliknya, akan lebih baik untuk menekankan manfaat ramuan itu terhadap dirinya sendiri dan secara halus mengungkapkan beberapa pemikirannya sendiri yang akan membuat pihak lain bertanya-tanya. Fang Shen terdiam sesaat sebelum dia berbicara. Tiba-tiba, ada bahaya di tempat tersembunyi di Gunung Han. Seni berserker apa yang kamu latih? Seni berserker membunuh. Suming menyipitkan matanya dan menjawab dengan tenang. Cedera apa yang dialami anakku? Cedera yang disebabkan oleh roh ilusi yang terwujud dari tanda berserker dari berserker kuat yang setidaknya berada di tahap tengah alam kebangkitan. Ketika Suming mengamati cedera Fang Mu di masa lalu, dia menemukan ini dengan menggunakan kontrol yang baik. Itu sebabnya dia yakin Spirit Plunder bisa menyembuhkan luka itu. Dia tidak yakin tentang hal itu di masa lalu. Tetapi ketika kekuatannya meningkat dan dia lebih memikirkannya, dia memperoleh jawaban yang lebih jelas. Adapun bagaimana suku Timur tenang memprovokasi berserker yang kuat di tahap tengah alam kebangkitan dan mengapa hal itu terjadi, Suming tidak terlalu penasaran tentang hal itu. Jika kamu memasuki tempat tersembunyi dan menemukan tumbuhan lain, lalu seberapa yakin kamu bisa menyembuhkan lukamu? Jika kamu tidak bisa, lalu bagaimana peluangmu? Fang Shen bertanya sekali lagi. Suming terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab. Untuk yang pertama, aku akan menilai berdasarkan situasinya, tapi seharusnya lebih dari 1/8. Sedangkan untuk yang kedua, masih ada peluang ke-7. Saudara Mo, karena kamu sudah berada di sini di suku Timur tenang, maka tinggallah di sini untuk sementara waktu. Aku perlu memikirkan hal ini. Fang Shen terdiam beberapa saat sebelum dia bangkit dan melingkarkan tangannya di telapak tangannya ke arah Suming. Suming berdiri dan begitu dia membalas salam kepada Fang Shen, dia berjalan keluar dari menara. Sesaat setelah dia pergi,
Seorang wanita turun dari lantai pertama menara. Changlan, apa pendapatmu tentang orang ini? Fang Shen berbalik dan menatap wanita yang duduk di tempat Su Ming duduk beberapa saat yang lalu. Sampai jumpa di episode berikutnya.